dan acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Menyanyikan Mars SMK. SMK hebat, bentuk dan bergerak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, kami mandiri penuh cita, lakukan generasi bangsa, potensi yang tumbuh merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa cair prestasi, ukir masa depan, mengerjang zaman Indonesia pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bentuk dan bergerak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, kami mandiri penuh cita, lakukan generasi bangsa, potensi yang tumbuh merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa cair prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman Indonesia pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan dan penyampaian kebijakan SMK Pusat Keunggulan oleh Koordinator Bidang Tata Kelola kepada Bapak Pitoyo Nugroho MBA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.
selamat datang pada Bapak Ibu kepala sekolah dan juga tim yang mendampingi pada kegiatan bimbingan teknis SMKPK, sektor pemesanan konsumsi dan juga sektor kerjasama luar negeri. Kemudian juga sekali lagi selamat kepada Ibu Bapak semuanya gitu ya, yang terpilih dari 14.000 SMK yang mengusulkan itu sekitar 5.000 lebih gitu ya untuk program SMKPK ini, dan yang hadir di sini itu dianggap memiliki potensi untuk melaksanakan program SMKPK. Sekali lagi selamat untuk Ibu Bapak semuanya yang sudah diberikan amanah gitu ya pelaku pelaksana program SMKPK. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu tenaga ahli baik peralatan, bangunan, juga manajemen di bidang tata kelola. Kemudian juga yang saya banggakan sahabat-sahabat saya di bidang tata kelola yang sudah menyiapkan kegiatan ini sehingga menjadi insya Allah kegiatan ini itu selama 3 hari ke depan berjalan dengan lancar. Jadi mohon izin barangkali nanti kami yang akan membuka acara pada kesempatan kali ini, insya Allah hari Kamis Pak Direktur akan join, akan menutup acara Bimtek kali ini gitu ya, dan ingin bertemu dengan Ibu Bapak semuanya. Jadi mohon izin barangkali Mas Farhan slide bisa ditampilkan. Izin juga Ibu Bapak saya menampilkan beberapa slide, mudah-mudahan nanti slide ini bisa bermanfaat sebagai bekal ya Ibu Bapak selama Bimtek maupun nanti setelah pulang ke sekolah merencanakan mengimplementasi sampai dengan mengevaluasi program SMKPK di sekolahnya masing-masing. Izin next Mas Farhan. Jadi mudah-mudahan yang mengikuti via daring juga bisa mengikuti dan juga membantu kepala sekolahnya yang hadir pada saat ini. Bapak, izin barangkali kami menganalogikan, ini juga sering kami sampaikan sudah sejak beberapa tahun yang lalu terkait dengan analogi demand dan supply gitu ya. Mudah-mudahan dengan analogi yang sederhana ini bisa sama-sama kita paham yang kita kerjakan selama ini di SMK itu tujuannya seperti apa sih gitu ya. Next Mas Sofan. Ya. Bapak, sebentar Mas, di back dulu ya. Jadi di sini ada 2 garis ya, dari sisi demand maupun juga supply. Ini sebenarnya teori sederhana sekali gitu ya, di mana demand itu adalah permintaan dari dunia kerja terhadap pendidikan vokasi ya. Sementara supply itu adalah apa yang sehari-hari Bu Bapak itu lakukan di sekolah, baik dari sisi pembelajaran maupun dari sisi evaluasi, asesmen dan lain-lain. Nah, next. Dalam kondisi normal seperti ini, perpotongannya sering disebut sebagai equilibrium, dari garis keseimbangan gitu ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah permintaan atau demand dari dunia kerja, dari industri, UMKM dan lain-lain terhadap lulusan SMK itu semakin hari, setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu juga bergeser gitu ya. Next Mas Farhan. Jadi mungkin mereka minta soft skillnya, mungkin mereka minta hard skillnya, mungkin mereka minta komunikasinya diperbaiki dan lain-lain, sehingga dalam setiap waktu biasanya demand ini selalu lebih dinamis dibandingkan dengan supply atau pembelajaran dan juga evaluasi, asesmen, justifikasi yang dilakukan di sekolah. Next, Mas Farhan. Next lagi. Nah, dengan adanya banyak perubahan tersebut, maka next lagi Mas. Ya, oke. Next lagi. Sampai sini dulu. Next lagi. Oke.
dengan adanya perubahan garis demand tersebut, apabila suplainya tidak bergeser atau malah suplainya bergeser ke sebelah kiri, maka menghasilkan delta. Delta inilah yang apabila diukur, disensus, disurvei oleh BPS, ini yang sering kita sampai di telinga kita adalah dari sisi ketidakbekerjaan. Jadi manakala demand selalu bergeser dan suplainya cenderung statis, maka yang terjadi adalah delta. Ketika demand garis B-nya bergeser B1, akan ada delta 1. Garis B-nya bergeser menjadi B2, B3, dan sampai dengan D tak terhingga, maka yang terjadi adalah delta sampai tidak terhingga. Delta inilah yang tadi itu gap antara demand dengan supply ini ketika diukur itu menyebabkan tingkat ketidakbekerjaan kita menjadi semakin tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan juga kita mencoba mengimbangi dinamika pergeseran dari garis demand tersebut di garis supply kita. Next mas, next terus saja, next saja. Oke, next. Nah, sehingga ketika kita mengimbangi, maka deltanya tidak semenganga, tidak securam gitu ya. Ceruknya tidak selebar delta 1, delta 2, delta 3 dan seterusnya. Tapi hanya sekecil tersebut. Nah, ini yang boleh dibilang kalau kita bicara teorinya Prosser, bicara teorinya Lynch, bicara teorinya Edward dan lain-lain, itu dikenal dengan istilah link and match. Jadi sebenarnya ilmu SMK itu dari dulu itu sama, link and match ya. Prosser itu meninggal tahun 59 dan teorinya sampai sekarang masih tetap berlaku. ATM istilahnya itu, amati, tiru, modifikasi. Apa yang ada di dunia kerja itu yang coba kita tuliskan dalam bentuk perencanaan, sinkronisasi kurikulum, ada guru tamunya, ada juga fungsi-fungsi peralatan yang coba kita contoh, kemudian diuji sertifikasinya, sehingga jadilah kira-kira itu siswa-siswa kita itu istilahnya itu kompetens. Jadi link and match itu kira-kira ini yang next mas Farhan, ini yang sering disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Dirjen dengan istilah 8+B. Saya yakin ini bukan istilah yang baru. Bapak selaku kepala sekolah gitu ya, mungkin ketika kuliah dulu di kejuruan atau barangkali menjadi wakil kepala sekolah mungkin di kurikulum dan lain-lain, ini sudah suatu hal yang sangat sering sekali mendengar. Amin. Next saja mas, next saja. Ya, next saja mas, sampai dengan butir ke I. Jadi ini yang sering disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi dimulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan I-nya itu tak terhingga gitu ya. I itu kan inisial kalau pesawat matematika itu. Jadi dimulai dari kurikulum, ada sebuah dokumen yang dituliskan dengan industri, ada project based learning, jika diharapkan bisa, ada guru tamunya, nomor 4 itu ada magang, ada sertifikasi kompetensi dan lain-lain. Ya. Nah ini tadi seperti lagu Indonesia Raya, bukan bangunlah raganya baru bangun jiwanya, tapi dibangunlah jiwanya terlebih dahulu, baru bangun raganya, gitu ya. Sehingga dalam bantuan SMK ini, Bapak nanti itu salah satu aspek penting dari SMK PK adalah fisik, gitu ya. Jadi nanti Bapak itu diberikan alokasi anggaran itu yang nantinya itu lebih kepada mengupskilling, mereskilling guru-gurunya, memagangkan, ada program guru tamu, kemudian juga implementasi kurikulum, ada sinkronisasi dan lain-lain. Jadi ini gambaran ini mudah-mudahan menjadi sebuah analogi yang sederhana dan mudah untuk difahami Bapak apa yang harus saya kerjakan. Ya, suplai garis
S ini supaya bisa mengikuti pergerakan garis demand ini, apa yang harus saya kerjakan? Nah, kurang lebih yang harus saya kerjakan adalah ya nanti ada nomor 1 sampai dengan nomor sekian sesuai dengan butir-butir pola pada link and match ini, ditambah nanti dengan sebagian kecil untuk fisik, sebagian kecil juga nanti untuk peralatan. Next, Mas Sohan. Nah, ini juga desainnya kurang lebih kalau dari sisi input, output, proses, outcome, impact, kira-kira seperti ini. Jadi dimulai dari SMK gitu ya, mengajar adanya sebuah well learning gitu ya, learning dan juga assessment yang baik gitu ya, dengan adanya kerjasama sinkronisasi dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja gitu ya, sehingga diharapkan itu ada sebuah perbaikan kualitas dari attitude, dari karakter, dari knowledge-nya, dari juga kompetensinya, baik kompetensi dari literasi, numerasi, dan juga skill-nya. Nah, harapannya ketika ada proses perbaikan pembelajaran dan juga proses perbaikan asesmen, kita menghasilkan output yang baik pula. Nah, output inilah yang nantinya kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20 tahun 2003, penjelasan pasal 15, di sana itu diksinya adalah kita tuh mempersiapkan siswa-siswa SMK itu siap untuk bekerja diprioritaskan pada keahlian tertentu. Dia siap untuk bekerja itu mau tidak mau, suka tidak suka, dimulai tadi dari proses link and match tadi itu, sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa anak-anak kami itu sudah siap untuk bekerja, punya link and match, punya mitra, punya sertifikasi kompetensi dan lain-lain. Dari input dan proses tadi itu yang menghasilkan perbaikan attitude, perbaikan knowledge, perbaikan kompetensi, harapannya juga menghasilkan worker gitu ya, worker yang kompeten, baik dari sisi pekerja maupun dari sisi entrepreneur. Nah, dalam skala yang lebih besar lagi, outcome artinya ini ada sebuah produktivitas yang tinggi, menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang dan jasa, sehingga nanti bisa sebagai income generating atau GDP. Contohnya sederhana tuh kira-kira seperti ini. Katakanlah di provinsi Bapak itu ada alumni SMK setiap tahunnya misalnya lah 100.000, 50.000-nya bekerja saja, 50.000-nya itu bekerja menghasilkan gaji misalnya UMR 2,5 juta misalnya. 2,5 juta itu 500 ditabung, 2 jutanya itu dibelanjakan minyak, beras, kopi, gula. Artinya apa? Ada perputaran uang minimal 50.000 dikalikan 2 juta dalam sebulan. Artinya ada pernah dulu kami itu membuat sebuah naskah kajian tahun 2000 awal gitu ya. Memang ketika lulusan vokasi itu tinggi dan terserap, itu juga ada sebuah kenaikan GDP di provinsi atau di kabupaten kota tertentu. Nah, kita berharap Ibu Bapak sekolah yang punya potensi besar selaku SMKPK ini bisa nantinya tuh sebagai kontributor yang positif gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, Ibu Bapak berikutnya, next masakan. Ini adalah fungsi-fungsi gitu ya. Yang ini barangkali mempengaruhi faktor dari proses pembelajaran dan juga penilaian sekolah. Ada fungsi yang sifatnya itu hampir seragam di seluruh SMK di Indonesia. Ya, kalau kita masih ikut kurikulum yang lalu, fungsi T dan fungsi JKD itu sama. T itu adalah taksonomi yang kita kenal dengan C1 sampai dengan C6 gitu ya. JKD itu adalah jumlah KIKD, pasangan KIKD, baik KI3 maupun KI4 di dalam kurikulum yang lalu gitu ya. Karena di sekolah Ibu Bapak nanti kan masih menggunakan kurikulum yang lama. Tapi tahun ajaran nanti Ibu Bapak itu menggunakan kurikulum Merdeka yang sudah pendekatannya bukan KIKD, tapi sudah CP, capaian pembelajaran. Namanya capaian pembelajaran. Artinya kalau anak itu belajar, dia akan mencapai apa nantinya?
anak itu masuk nol ketika diajari subjek tertentu, diajari kompetensi tertentu, dia nanti bisa apa, dia mencapai apa, dia achievementnya seperti apa. Nah, di sini adalah apa namanya, ini kemungkinan taksonomi gitu ya, jumlah KIKD atau CP kemungkinan bisa nanti itu bedanya tipis antara setiap sekolah sehingga cenderung sama. Tapi ada yang berbeda di setiap sekolah-sekolah itu. Yang berbeda adalah yang dalam kurung ini. Ada MP, ada RPS, ada A, ada faktor JG, ada CS, ada RB. MP itu adalah model pembelajaran. Ada yang modelnya segitu aja, datang jam 7, pulang jam 4, ya sudah selesai gitu ya. Ada yang polanya project based learning, ada yang polanya product based learning, ada yang polanya teaching factory. Ini beda-beda. Bahkan dalam satu sekolah pun barangkali juga berbeda-beda. Kemudian RPS, ruang prakteknya itu juga mungkin setiap sekolah juga kondisinya berbeda-beda. Berikutnya ada A, itu alat, kemudian JG itu jumlah gurunya. Ini juga terkait dengan kualitas gurunya, apakah sudah memiliki sertifikasi kompetensi atau belum. Kemudian CS jumlah siswa, RB itu adalah ruang rombongan belajar. Nah terus gimana solusinya? Solusinya mau tidak mau suka nggak suka, karena pertama dana bos terbatas, kadang-kadang juga masih belum boleh mengambil SPP karena kebijakan di daerahnya itu menggratiskan pendidikan dan lain-lain. Artinya kita mesti mencoba sebuah cara supaya pembelajaran juga apa namanya penilaian itu lebih efektif, lebih efisien. Akhirnya kembali lagi kepada link and match. Jangan lagi ketika dulu bubut, ya sudah bubut selesai dinilai, ditaruh di apa namanya rak-rak, nanti ada pengepul besi tukang besi dijual, sudah selesai. Ya, artinya sekarang sudah mulai dikonsep praktek minimal itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk internalnya, syukur-syukur bisa eksternalnya. Nah, artinya sekarang sudah mulai berpikir efektif efisien. Apalagi kalau sektor permesinan konstruksi 1,6 dana bos itu saya yakin tidak akan cukup. Kita pernah menghitung tahun 2011-2012 itu minimal tuh yang jurusannya teknologi rekayasa itu sekitar 3,5 juta. Terus sekarang gimana caranya? Bapak ini harus tukar otak gitu ya, harus mencari sebuah pola dengan dana yang terbatas, sedikit bantuan dari pusat dan lain-lain. Itu hasil pembelajaran dan juga penilaiannya itu tidak terbuang percuma. Ini sekali lagi barangkali tantangan untuk kita semua. Next mas, Bapak, ini adalah pola yang coba kita lakukan ya sejak tahun lalu. Jadi ini bagian dari inovasi kita. Kalau zaman dulu saya yakin Bapak itu kadang-kadang kan datang diundang BIMTEK, datang wah sampai jam 3 pagi itu masih ngerjain gitu ya, RAB, RPD segala macam. Kita sekarang rubah itu. Kita melakukan pra-BIMTEK. Jadi dari seleksi ada penetapannya, dan Ibu Bapak ini kan SK penetapannya tanggal 14 Maret 2021. Sekarang sudah tanggal 19 Maret. Artinya selisih waktu antara penetapan sampai dengan saat ini BIMTEK itu 35 hari. Di antara itu apa yang kita kerjakan? Mari kita melakukan pra-BIMTEK 2 kali. Artinya mudah-mudahan kita berharap dengan adanya pola pra-BIMTEK tersebut, Ibu Bapak itu terlindungi. Karena sekarang banyak sekali penipuan mengatasnamakan direktorat. Datang ke sekolah, Pak, saya sudah kontrak dengan sekolah, diberikan kewenangan untuk mengawasi program SMKPK. Pak, saya diberikan kewenangan dari direktorat SMK, tujuan vokasi untuk melaksanakan tender untuk alat dan bangunannya. Ini sekarang banyak. Artinya mengapa ini bidang Takola adalah bidang yang pertama melakukan BIMTEK untuk seluruh SMKPK. Jadi kita memberanikan itu, karena yang pertama tadi itu, SK-nya sudah terbit tanggal 14 Maret. Biasanya kalau dulu tuh SK terbit 1 minggu atau 2 minggu kemudian itu langsung BIMTEK. Nah kita mencoba ada pra-BIMTEK terlebih dahulu, ada informasi generik, kemudian juga informasi yang lebih mengerucut dari sisi teknis ya, RPD, RAB,
Ini dana untuk apa, simulasinya seperti apa, itu yang coba kemarin kami sampaikan. Sehingga Ibu Bapak dan timnya itu bisa jauh-jauh hari lebih siap datang ke BIMTEK ini nggak nol, tapi sudah ada bekalnya. Kemudian kenapa kami melakukan BIMTEK yang pertama dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain, Ibu Bapak? Ini juga sudah mendekati tahun ajaran baru. Jadi kalau nanti misalnya Juni atau Juli sudah ada tahun ajaran baru, sementara Ibu Bapak ini nanti akan menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10-nya. Artinya kita sudah harus punya waktu untuk menyiapkan dokumen-dokumen pembelajaran dan lain-lain. Sehingga kita mencoba ini memberanikan BIMTEK sejak awal gitu ya. Sejak awal pun ini sebenarnya selisihnya sudah 35 hari sejak SK ditetapkan tahap 1. Berikutnya juga, ini juga daya serap. Daya serap artinya itu daya serap kita juga akan meningkat, dan itu juga kadang-kadang tuh orang melihatnya linear dengan kinerja kita. Ini kalau dananya enggak, kalau penyerapannya kecil dianggapnya tidak bekerja. Oleh karena itu kalau kita BIMTEK sekarang lancar semuanya, dokumen administratifnya terpenuhi, dokumen bangunannya terpenuhi, dokumen perawatannya terpenuhi, mudah-mudahan itu 2 minggu setelah ini itu sudah bisa dicairkan ke rekening Bapak semuanya. Ya, kemudian juga ada beberapa alasan-alasan yang lain gitu ya, perputaran ekonomi mudah-mudahan dan lain-lain itu juga menjadi catatan baik kami. Nah, di sini Bapak kita ada pra-BIMTEK, kita sudah lakukan 2 kali. Setelah itu kemudian saat ini ada BIMTEK. Nanti akan ada pasca BIMTEK lagi. Kita akan jelaskan bagaimana pelaporannya. Uang kan belum sampai gitu ya. Jadi kita tuh lebih baik diberikan materi-materi yang pas dengan momentumnya tapi paham. Daripada banyak diberikan jeli materi tapi nggak paham. Itu maksudnya apa? Akhirnya malah nanti nggak ngerti sama sekali. Sehingga slice by slice kita iris sedikit demi sedikit, kupas bawang dari kulit yang terluar, kulit ke dalam sampai akhirnya sampai ke core-nya. Jadi mudah-mudahan pra-BIMTEK kemarin bermanfaat, BIMTEK hari ini juga bermanfaat. Nanti insya Allah kita juga akan terus mengawal melalui pasca BIMTEK. Kita juga masih harus melakukan koordinasi dengan Pusdatin, sehingga nanti Bapak itu bisa belanja melalui Siplah misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti Bapak dalam pelaksanaan program SMKPK ini tidak sendiri. Nanti akan didampingi oleh perguruan tinggi pendamping, juga akan didampingi oleh balai-balai besar sesuai dengan core bisnis dari masing-masing balai besar. Jadi program SMKPK ini tidak hanya dieksekusi gitu ya oleh Dit SMK, tapi juga kami melibatkan satu lain yang bisa memberikan kontribusi positif pada implementasi sampai dengan evaluasi program SMKPK ini. Yang terakhir ya pelaporan, harapannya ada pelaporan, tapi bukan itu tujuan kita. Jadi tujuan program akhir dari SMKPK bukan laporan 50%, 0%, 50% atau 100%, tapi jauh lebih baik adalah Ibu Bapak itu menjadi sekolah rujukan dan juga nanti bisa mengimbaskan praktek baiknya ke sekolah-sekolah yang lainnya. Ya. Nah, berikutnya nanti tolong dipelajari juknis, peraturan dan lain-lain, gitu ya. Next, Mas Farhan, ya, next, ya. Ya, ini contoh, salah satu contohnya adalah Permendikbud, Kemendikbud 464 gitu tentang SMKPK. Next saja, Mas Farhan, next saja. Ini ada latar belakang, ada sasarannya siapa, ada kegiatannya apa saja dan lain-lain. Seleksinya sudah lewat, itu saja. Ada penetapan, ada pelaksanaan, tadi saya sampaikan, ada pendampingan, kemudian juga nanti Ibu Bapak mengerjakan non fisik dan juga peralatan. Mungkin yang PMK nanti kita berikan dalam bentuk uang. Untuk yang KLN seperti kami sampaikan pada pertemuan pra-BIMTEK sebelumnya, alatnya itu kita lelangkan di pusat. Next, Mas Farhan. Next saja. Ya, next saja. Perhatikan hak dan tanggung jawabnya. Apa haknya Ibu selaku Bapak Ibu selaku pihak kedua,
apa tanggung jawabnya, perhatikan pasal di pasal gitu ya. Dalam MOU ruang lingkupnya apa saja, RPD-nya apa saja, simulasi nanti apa saja saya gunakan, apakah hanya dana pusat, apakah juga ada dana pendampingnya. Monggo nanti silahkan. Nilai spek dan output juga diperhatikan, nilai bumpernya berapa. Mungkin info sekilas karena banyak dinamika dan lain-lain, salah satunya adalah faktor adanya tambahan sasaran SMKPK. Bapak, kami sampaikan bahwa tadinya itu dana itu 1,3, tapi karena ada saudara-saudara kita yang lain, SMK yang lain bertambah sasarannya. Kemarin itu perhitungan dari teman-teman di anggaran, Bapak nanti mendapatkan anggaran sekitar 1,22 miliar karena ada tambahan sasaran SMKPK yang tadinya 469 menjadi 499. Jadi apa namanya, ya itulah bagian dari dinamika. Juga terakhir sanksi. Naik Mas Farhan. Nah Bapak sekarang sudah dipercaya sebagai pelaksana program SMKPK. Artinya mulai sekarang memilah-milah gitu ya. Mana pekerjaan itu yang urgent, mana pekerjaan yang important, mana pekerjaan yang not important tapi urgent, mana pekerjaan yang important tapi tidak urgent, mana pekerjaan yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Ini teori sederhana dari Eisenhower gitu ya, jenderal di Perang Dunia Kedua gitu ya. Sebenarnya sangat mudah sekali gitu ya. Manakala ada apa namanya kuadran mempertemukan antara mendesak dengan penting, lakukan segera, do it first gitu ya. Manakala kuadrannya mempertemukan important, penting tapi tidak mendesak, schedule, rencanakan, akan kita rencanakan, kita eksekusi. Manakala tidak penting tapi mendesak, disposisikan, delegasikan. Tapi manakala tidak penting, tidak mendesak, ya udah bisa dikerjakan. Sekarang bermain aja di area yang urgent dan juga important. Lakukan pekerjaan-pekerjaan SMKPK ini. Saya harus bagaimana untuk guru saya harus bagaimana untuk apa namanya uji kompetensi, siapa yang nanti akan magang, siapa nanti yang akan uji sertifikasi, siapa guru tamu yang harus saya undang di sekolah dan lain-lain. Nah ini yang harus banyak sekarang itu Bapak itu diskusikan dengan internal di sekolah itu, sehingga nanti bisa menjalankan program SMKPK ini dengan baik. Next Pak Farhan. Nah ini contoh cara berpikir yang sistematis gitu ya. Coba saya tambahkan itu work breakdown structure BAS gitu ya. Kita buat dulu DO-nya, turunkan lagi SO-nya, turunkan lagi menjadi O-nya. DO itu apa? DO itu adalah development objective, tujuan umumnya. Dari tujuan umum itu punya spesifik objektif, dari spesifik objektif punya lagi outputnya, activity-nya apa saja. Next Mas Farhan. Contoh ya, ini cuma contoh gitu ya. Contoh ya. Contohnya adalah teaching factory kompetensi kalian X pada SMA, pada SMKY misalnya. Next Mas Farhan. Jadi ini DO-nya gitu ya. Back lagi. Tadi itu adalah development objektifnya, tujuan besarnya gitu ya. Adalah teaching factory. Ya. Next Mas Farhan. Nah, DO ini harus saya turunkan lagi menjadi lebih apa namanya spesifik gitu ya. Ya kita singkat aja di SO. SO ini bisa lebih dari satu. SO1, SO2, SO3, SO4, SO5. Dari mulai sosialis, mestinya kan logika berpikirnya kalau ada sebuah program itu dimulai dari sosialisasi, kemudian ketika sudah paham menyusun, ketika sudah menyusun mengimplementasikan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi tujuan utama ada SO1, SO2, SO3 dan seterusnya. Silakan. Kemudian berikutnya Mas, di SO1 itu kalau kita slice lagi outputnya apa? Oh sosialisasi, tersedianya informasi tentang TEVA. Ada output yang kedua, ada workshop, ada BIMTEK, sinkronisasi kurikulum. Activity-nya apa? Ini sebenarnya membantu ketika nanti Bapak itu menyusun lebih detail RAB, program-program kerja di sekolah. Ya, kita harus menentukan mana yang important, mana yang urgent,
kemudian kita buat apa namanya, kerangkanya diturunkan lagi sehingga Ibu Bapak nanti punya sebuah rencana kerja itu yang sistematis dan terukur dan bisa dievaluasi dengan mudah. Oh ini jalan, oh ini nggak jalan, oh ini apa namanya sudah hampir selesai, oh ini belum mulai dan lain-lain. Next Mas Farhan. Nah ini sampai dengan SO3 outputnya apa, aktivitasnya apa dan lain-lain gitu ya. Terakhir Mas Farhan, di next lagi sampai dengan apa namanya kita punya sebuah tabel. Oh SO1 tuh ini, inputnya ini, prosesnya ini, outputnya ini, outcome-nya. Jadi mudah-mudahan apa namanya dengan slide-slide tadi itu sejak awal ada konsep berpikir secara makronya, ada Bapak paham sedikit operasionalnya, paham apa namanya siapa yang harus saya rangkul gitu ya untuk membantu program ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak itu punya gambaran bagaimana membuat sebuah program kerja yang sistematis. Next Mas Farhan. Nah Ibu Bapak, ini apa namanya saya pikir waktu saya juga tidak banyak, jadi saya menyampaikan yang teknis-teknis saja, mudah-mudahan juga bermanfaat. Baca aturan, baca juknis, ikuti, saling mengingatkan, saling tolong-menolong dan juga saling koordinasi. Teman-teman fasilitator tenaga ahli kami itu, ini adalah mitra Ibu Bapak dalam melaksanakan program ini sampai dengan laporan akhir nanti. Jadi yang di pinggir-pinggir ini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya nanti akan membantu. Saya pikir sudah komunikasi sebelumnya ya dengan beliau-beliau ini. Jadi ini nanti adalah mitra utama gitu ya, boleh dibilang mitra utama untuk mendampingi melaksanakan Banper SMKPK. Ada kelompok-kelompoknya, Bapak sudah dibagi kelompok-kelompoknya. Bapak juga apa namanya hari ini kalau mau menyerahkan dokumen administrasinya dulu silahkan. Besok bisa masuk kepada kelompok. Mungkin kalau ada yang mau apa namanya menghitung untuk fisik gitu ya, atau juga peralatan, ini apa namanya ada juga tuh tenaga-tenaga ahli kami. Jadi apa namanya manfaatkan betul sesi bimbingan teknis pada selama 3 hari ini tuh untuk kita membuat sebuah simulasi yang paling nyaman di sekolah Ibu. Dananya memang nggak banyak, tapi paling tidak ya ini adalah berkah lah buat Ibu Bapak semuanya. Coba dimanfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya. Silahkan nanti. Kalau alat ini ada samping saya nih Pak Bambang Muhadi, beliau ini pakar peralatan kami, salah satu pakar peralatan kami. Di lain samping ada Ibu Bapak yang lain gitu ya. Di belakang ada bangunan, tenaga ahli kami bangunan dan lain-lain. Jadi silahkan konsultasi. Jadi Ibu Bapak hampir 1 jam saya berbicara. Ini saya pikir itu ya. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan sedikit dari slide by slide tadi itu ada yang Ibu Bapak bisa pahami. Selamat bekerja dan juga sukses selalu Ibu Bapak. Mudah-mudahan amal ibadah Ibu Bapak semuanya nih dan juga kita semuanya hadir di sini itu dihitung sebagai pahala kebaikan ya, sedikit demi sedikit pahala kebaikan gitu. Mudah-mudahan ini apalagi di bulan puasa gini ya, pahalanya insya Allah berlapis berlimpah-limpah ruah gitu ya. Kita dalam kondisi susah, sulit, musafir. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan kita semuanya. Diniatkan ini adalah apa namanya ibadah gitu ya. Jangan diniatkan ini untuk mencari keuntungan semata-mata, tapi niatkan ini untuk ibadah. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu insya Allah di surganya Allah gitu ya dengan pahala kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Koordinator Bidang Tata Kelola. Pembacaan doa oleh Bapak Abdurrahim Muhammad MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak sembari bermunajat dengan khusyuk dan ikhlas agar doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkanlah kami memandu doa ini secara agama Islam, dan kepada para hadirin sekalian yang dipersilakan mengikutinya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin Anwafi namahu wa iqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam acara bimbingan teknis SMK Pusat Unggulan tahun 2002 Prioritas Sektor Kemiskinan dan Konstruksi dan Prioritas Kerjasama Negeri. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami di sisinya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai tenaga bangsa kami, bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan kehidupan kami menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Satukanlah hati-hati kami, padukanlah langkah-langkah kami, dan kebarkanlah semangat kami dalam mencapai keberhasilan kegiatan ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Perkasa, mudahkan urusan kami sehingga tidak ada aronan untuk pencapaian target sesuai dengan suksesnya kegiatan kami pada waktu mendatang. Berikanlah langkah kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassana wa ta'abbuna wa taksirna, ya Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdurrahim Muhammad MSI kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan pada siang hari ini. Untuk mengakhiri acara ini, marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ke Tangerang membeli anggrek. Selamat datang pada acara bingkai. Anggrek diberikan kepada kawan-kawan. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut agak nggak ada, belum ada, lupa ambil, ada USB-nya tuh anak lah.
Keluar matikan. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendapatkan informasi dan paparan dari Bapak Turijin yang akan menjelaskan tentang pekerjaan non fisik. Jadi nanti akan menjelaskan oleh Bapak Turijin. Jadi mohon tunggu sebentar ya. Oh, yang coloknya pakai hadiah dulu Om. Udah belum? Yang belakang nanti. Nah, itu pindahin. Lurus ya? Itu nggak mau, nggak mau, udah sepuluh. Iya, itu. Ya, dia mah pengen aja. Iya, betul. Oh, semangat ya, mah jiwa muda. Nah, bener itu udah begini, udah menikmati hidup. Mulai laporan enggak? Gedean dikit ya, Om? Iya. Oh, ya. Ya, kalau yang bener kan anak dua lalu udah nikahin kan? Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang setengah sore Bapak Ibu. Masih segar ya? Saya lihat tidak ada yang ngantuk gitu loh. Ya.
Semangat pagi. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mohon maaf saya lama di Jakarta, tapi tadi kesini kesasar juga gitu loh. Minta ampun, tolnya yang panjang sekali. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Turijin. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah ngerti ya, karena mungkin nama Turijin cuma saya di dunia kali ya. Ya, jadi saya mudah-mudahan pernah lulus di direktorat, artinya sudah pensiun. Ya, saya pensiun tahun 2011 Bapak Ibu. Statusnya Bapak Ibu, tapi sampai sekarang saya masih diminta untuk ngumpul dengan Bapak Ibu sekalian untuk sharing saja Bapak Ibu ya, sharing saja. Jadi saya sangat senang sekali Bapak Ibu ini sekolahnya termasuk yang hebat. Kenapa hebat? Karena terpilih menjadi calon SMK unggulan, bukan main Bapak Ibu. Karena pemilihannya sekarang ini bukan kayak dulu. Pilihannya itu benar-benar dipilih dengan kriteria khusus, ya. Jadi tidak kayak dulu ya. Ini yang milih, yang menetapkan bukan dari direktorat, tapi ada tim khusus. Ya, saya kira ini kesempatan Bapak Ibu. Cuma memang kalau bahasa Jawanya tidak timely, tidak tepat waktu. Bantuan ini Bapak Ibu menyenangkan ya. Jadi tidak menyenangkan sama sekali. Kita kondisi COVID ya, kemudian ekonominya gonjang-ganjing. Kemudian Bapak Ibu perlu dipahami bahwa PK itu, sekolah PK, salah satu fungsinya Bapak Ibu sekolahnya harus menjadi penggerak. Ya, ini sudah prinsip bisnis. Ya. Jadi direktorat sekarang memberikan bantuannya kecil, tapi mau outputnya sebesar-besarnya. Ya, jadi mau untung kita. Jadi kalau dulu puluhan miliar ya, nggak mikir kita. Tapi sekarang ini Bapak Ibu, dengan bantuan yang cuma 1 M, tapi nama satu lembaga sekolah menjadi SMK beratribut pusat keunggulan. Ya, jadi pusat keunggulan Bapak Ibu. Bayangin aja, padahal Bapak Ibu menerima bantuan hanya untuk mengembangkan satu kompetensi. Bapak Ibu berani satu kompetensi dikembangkan kemudian menjadi atributnya satu kelembagaan. Berani nggak Bapak Ibu? Harus berani. Modalnya ya tadi modal bisnis. Oh ini Bapak Ibu mikirnya modalnya kecil, outputnya harus besar. Ya. Jadi ini saya ke bagian menjelaskan masalah non fisik. Ya. Non fisik itu Bapak Ibu, kalau dari segi nominalnya 30% lah dari 1 miliar, ya 300-an juta. Tetapi perannya untuk sukses adalah 70% dari program Bapak Ibu menjadi SMKPK. Percaya deh. Ya, harus seperti itu. Jadi walaupun 30% nominalnya, tetapi peran untuk sukses menjadi PK itu menjadi 70%. Ya, jadi memang SDM itu paling penting. Ya, jadi Bapak Ibu ini saya kira non fisik itu kesempatan Bapak Ibu untuk merealisasikan apa-apa yang masih menjadi mimpi. Ya, di konsep yang bagus tadi Pak Pitoyo sudah menyampaikan harus struktur ya, ada sasarannya, ada subnya, semuanya. Jadi nanti capaiannya terukur. Ya, capaiannya terukur. Jadi pegang 70% sukses dari SMKPK adalah non fisik. Bapak Ibu harus putar otak nih. Satu kompetensi dikasih sama Pak Pitoyo, tapi lulusnya katanya untuk satu lembaga. Bayangin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu paling sedikit 5 kompetensi atau konsentrasi Bapak Ibu ya.
Ada yang di bawah 5 kompetensi, berapa Bapak? Harus pertama kali berhasil Bapak Ibu. Harus gitu. Itu sangat agak simpel gitu ya. Tapi yang paling agak berat kalau di atas 10 kompetensi. Karena non fisik prinsipnya tidak seperti fisik Bapak Ibu, hanya konsentrasi kepada kompetensi yang dikembangkan. Ya. Jadi non fisik itu kita harapkan Bapak Ibu benahilah ya mimpi-mimpi secara non fisik ya, yang tidak bisa dilihat barangkali secara fisik keberhasilannya mulai. Ya. Ini kesempatan Bapak Ibu. Jadi sebagai penggerak sebelum menggerakkan sekolah lain seperti misinya Pak Dirjen, Bapak Ibu harus artinya kompetensi yang lain ya Bapak Ibu harus apa? Ditingkatkan, disamakan kapasitasnya. Jangan sendiri, kompetensi sendiri, yang lainnya dibiarkan jangan. Jadi Bapak Ibu, harapannya sebenarnya non fisik itu ya sasarannya semua kompetensi. Ya kan, sekarang kan yang paling top sekarang kurikulum merdeka ya. Bapak Ibu sudah kurikulumnya merdeka. Intinya merdeka belajar. Ya kan? Kalau amanti kan seperti itu. Bapak Ibu sebenarnya ya mohon maaf tidak pakai kurikulum pun barangkali sudah jalan. Ya. Jadi sekarang bebas sekali. Jadi untungnya untuk Bapak Ibu gurunya, muridnya ya. Jadi bebas. Dalam artian memang tidak seperti dulu lagi ya, aturannya sangat fix, sangat tidak fleksibel, sekarang dibuka menjadi merdeka. Ini salah satu nanti sasaran non fisik ya, sasaran non fisik. Jadi Bapak Ibu harus paham, Bapak Ibu yang di sini harus paham tentang kurikulum merdeka. Kalau sudah paham jangan untuk sendiri ya. Jadi semua warga di sekolah itu harus paham, sehingga nanti Bapak Ibu semua non fisik adalah menyebarkan pemahaman Bapak Ibu terhadap satu aspek kurikulum merdeka, apalagi BLUD, TEVA, semuanya harus Bapak Ibu menjadi model dulu, menjadi expert dulu di bidangnya, dan harus ya menyampaikan ke kawan-kawan di sekolah. Jadi artinya Bapak Ibu, program ini bukan program Bapak Ibu sendiri, bukan Bapak Ibu pribadi, tapi memang harus konsisten sekolahnya. Sehingga Bapak Ibu, ini prinsip semua kegiatan yang nanti saya sampaikan, ada sekian komponen kegiatan, itu diawali dengan workshop ya, workshop dengan tim kecil. Silahkan diskusi ya, merdeka konsepnya seperti apa, diskusikan internal sehingga nanti menjadi program ya, program sekolah. Bahwa Bapak Ibu saya kira punya analisa, kalau kurikulum merdeka seperti ini saya harus berbuat seperti ini. Nah, ini yang akan kami sampaikan. Semua kegiatan dalam komponen tadi ada 7 komponen, itu prinsipnya sama. Jadi Bapak Ibu harus istilahnya self evaluation gitu ya. Kalau Pak Menteri, Pak Dirjen indikator merdeka seperti apa, kita di mana, nah deltanya itu harus menjadi program. Nah, program ini harus didebatkan internal dulu ya. Internal sesama Kaprodi atau siapapun sampai menjadi satu kesepakatan sekolah. Nah, kalau sudah, nah monggo di-share. Ya, ini bukan ngajarin tapi ya hanya mengingatkan lah. Bapak Ibu saya kira sudah seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dengan non fisik ini kita mencoba sebenarnya agar Bapak Ibu lebih akrab dengan sesama unsur sekolah, karena banyak rapat Bapak Ibu ini, banyak pertemuan bebas Bapak Ibu, silahkan bebas. Guru bisa mempunyai ide tentang gimana gapnya di merdeka, misalkan TEVA-nya gimana, pembelajarannya gimana, silahkan. Jadi belajar kita itu berdiskusi, menyepakati satu menjadi keputusan bersama. Ini intinya Bapak Ibu.
Jadi semua kegiatan non fisik itu nanti menjadi kekuatan ya untuk menggerakkan fisik yang sedikit tadi. Ya, karena ini nanti sasarannya semua kompetensi, karena sudah paham, jadi tidak iri. Ya. Tidak iri. Jadi saling atau ikut mendukung yang ke satu kompetensi sasarannya. Itu Bapak Ibu ya, ini prinsipnya Bapak Ibu. Ini kesempatan ya. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk di-manage baik-baiknya, bukan hanya internal Bapak Ibu. Kalau sudah punya mimpi ya, mau seperti apa, Bapak Ibu juga harus memasarkan ke masyarakat, termasuk mungkin juga ke masyarakat industri. Ya, ini kesempatan Bapak Ibu, silahkan. Nah, cuma Bapak Ibu ini karena Bapak Ibu itu kita harapkan kegiatannya di sekolah, ya, supaya sekolahnya hidup. Tiap hari ada berdebat, ya, tiap hari berdebat, tiap hari mikir, pulang tidur mimpi kurikulum. Susulkan kepala sekolah, saya punya ide seperti ini mumpung ada fasilitasi dari direktorat, ayo kita mikir menjadi satu konsep dokumen. Ini ada 6-7 kurang lebih nanti komponen kegiatan Bapak Ibu ya, ini kesempatan Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, jadi ini satu jumlahnya hanya 30%, tapi kami yakin Bapak Ibu ini peran suksesnya itu 70% untuk BK. Kalau Bapak Ibu nanti benar-benar menghayati ya, jadi nanti memang ya harus prinsipnya bisnis. Kita sekarang seperti ini ya, kondisinya ya tidak lagi Bapak Ibu akan nunggu sampai publik, tidak akan mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti setahun 2 tahun ya udah, nanti yang gantian yang dapat bantuan 1 miliaran itu. Bapak Ibu ya harus meneruskan dengan prinsip bisnis. Jadi modalnya kecil, tapi untungnya harus sebesar-besarnya. Itu Bapak Ibu ya. Termasuk outputnya Pak. Kalau dulu kita BMW, kita sekarang tidak BMW lagi, tidak bekerja. Tapi W-nya dikedepankan ya. Walaupun barangkali setelah lulus kompeten, anak didik kita itu ada faktor lain, tapi kita mindsetnya kita rubah. Jadi kita kepengen kalau ada yang punya passion tertentu, anak didik kita harus kita ikuti. Ya, karena memang sekarang ya Bapak Ibu barangkali tahulah ya, industri sudah babak belur ya, banyak yang tutup. Kalaupun ada lowongannya kan ya semacam sudah robotik gitu ya. Jadi untuk seperti kita ini sudah berkurang. Jadi memang kita menekankan barangkali polanya bukan BMW lagi, tapi W-nya itu di depan, berusaha. Prinsip bisnis Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya hanya mencoba nanti banyak diskusi saja Bapak Ibu, karena semuanya saya kira sudah ada di di benak Bapak Ibu semuanya. Mungkin sudah tertuang juga pada Renstra atau barangkali punya dokumen pengembangan sekolah ya. Itu saya kira sudah ada Bapak Ibu. Nah ini untung ya, ini ada dana sedikit dari Pak Pitoyo dari direktorat, itulah kesempatannya. Jadi prinsip bisnis, modal sedikit, outputnya sebanyak-banyaknya. Katanya saya dulu diajarin sama Pak Lek saya, kalau bisnis sedikit nipu-nipu nggak masalah katanya, tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Baik Bapak Ibu, ini dulu sebelum ada PK, kami menyebut revitalisasi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kita 5.000 sekolah akan direvit. Nah, rebutan itu. Ada yang pernah jadi sasaran revitalisasi sekolah Bapak Ibu? Loh, sekarang sudah nggak perlu lagi dong. Ya Bapak Ibu, jadi memang kita itu bahasa Jawanya ya tidak timely lagi Bapak Ibu. Jadi proposal itu sudah masuk Bappenas. Jadi sebenarnya sudah Bappenas masih pegang ya, tapi memang saya kira kecil kemungkinannya untuk merealisasikan karena memang kondisinya seperti ini.
Jadi waktu itu Bapak Ibu, kita mencoba mengulang kejayaan program pengembangan SMK di tahun awal 80-an. Ya. Jadi semua komponen sekolah akan kita benahi. Ya, dari SDM-nya, kurikulum pembelajarannya, kemudian tata kelolanya, sarana prasarananya, ya, itu kita komplit semua kompetensi. Bapak Ibu punya 10 ya 10, kita hitung sudah itu. Ya, kita hitung. Nah, dalam perjalanannya sekarang ini ya kena COVID Bapak Ibu. Jadi yang semua kompetensi menjadi hanya satu kompetensi keahlian itu, ya, hanya satu kakak saja. Ya. Jadi satu kakak Bapak Ibu harus mawas diri bahwa di lain sekolah itu, di lingkungan ada kakak yang lain. Jadi Bapak Ibu tugasnya kepala sekolah ini dan Bapak Ibu yang ikut timtek ini diantaranya menjaga supaya tidak menjadi konflik. Ya. Jadi nanti, nah ini kan strateginya seperti tadi, ya banyak ngumpul sampai berantem nggak masalah, adu argumentasi. Nanti kalau sudah argumentasi, lama-lama kelihatan mana yang memang jago untuk berargumentasi, mana yang memang bisa menjadi pendengar, mana yang kelihatan nanti Bapak Ibu. Jadi prinsipnya kita harapkan apapun nanti yang didiskusikan menjadi komitmen bersama atau program sekolah. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Dulu kita semua, sekarang hanya satu saja. Ya, jadi sebagai penggerak, memang intinya penggerak sekolah lain, tapi awalnya harus menggerakkan ya kompetensi yang ada di dalamnya dulu. Jadi Bapak Ibu ya, ini hanya sekedar apa namanya prinsip saja supaya Bapak Ibu tidak terlena, apalagi memang kondisi keuangan ya pemerintah saya kira tidak mungkin seperti dulu, ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini saya kebagian jelasin RPT katanya sama RAP. Ini sudah terbiasa Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah pernah mendapatkan bantuan saya kira sudah pernah menandatangani RPT ya, yang jumlahnya sebagai lampiran MOU itu hanya besaran saja Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu harus menurunkan kepada RAP yang tidak rinci ya, kegiatan itu nanti misalkan kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu sudah punya konsepnya, atau kalau belum nanti ada narasumber ya, nanti bisa sosialisasi atau workshop tentang kurikulum merdeka. Nah, kalau workshop atau sosialisasi, contoh ini ya, jadi pesertanya semua unsur atau warga sekolahnya. Kita kenalkan kurikulum merdeka kita itu, konsepnya. Kemudian kita sampaikan juga bahwa sekolah kita ini baru sampai seperti ini. Jadi perlu untuk mencapai sesuai dengan keinginan kebijakan kementerian, kita punya gap-nya. Ya, jadi supaya bareng-bareng dimaklumi bahwa kita akan mengejar kurikulum merdeka, programnya seperti ini, nanti tim kecil menyusun. Ya, menyusun, kita biayai, biaya untuk yang dipakai, karena di sekolah basisnya, itu hanya konsumsi Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu ke sekolah sudah dibayarin oleh pemerintah. Ya, jadi rapatnya di sekolah, itu hanya konsumsi kecuali narasumber kalau dibutuhkan. Nah, narasumber pun barangkali beberapa narasumber sesuai dengan konteksnya sudah disiapin oleh direktorat. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa meminta narasumber tanpa barangkali sesuai dengan konsepnya dari direktorat. Ya. Jadi kalau barangkali ada narasumber yang mungkin ya mungkin dikomunikasikan dengan direktorat ya, dengan bidang tata kelola untuk bertujuan. Tapi sebagian sudah disiapin Bapak Ibu ya narasumbernya. Jadi Bapak Ibu tinggal komunikasi lagi. Kemudian aturannya kalau ada perjalanan narasumber, kemudian ada uang harian, kemudian ada apalagi konsumsi, itu ya pakai standar lokal ya, sesuai dengan SPU-nya ya. Itu ini prinsipnya Bapak Ibu.
Jadi ini kegiatannya memang untuk Bapak Ibu diskusi. Ya ini jadi untuk meningkatkan apa ya ide-ide yang Bapak Ibu ada, silahkan aja diskusikan menjadi nanti satu program. Program sesuai konteksnya ada 6 itu ya silahkan. Ya nanti kita laksanakan. Ini sebenarnya dilihat agak ringan ya, tapi sebenarnya memakan waktu. Karena Bapak Ibu mengumpulkan kawan-kawan Bapak Ibu tidak semudah ya, tidak semudah membalikan tangan lah ya, biasanya gitu. Jadi ada saja tidak kuarun ya, biasanya. Jadi mohon nanti mungkin dijadwalkan, karena ini banyak sekali Bapak Ibu paketnya atau kegiatannya. Jadi jadwalnya, karena ini minta kepengen kumpul-kumpul harus dijadwalkan sesuai dengan tanggal-tanggal yang barangkali memang sesuai. Nah, rencana RAB ini untuk pegangan Bapak Ibu, ya, untuk Bapak Ibu panduan melaksanakannya. Jadi barangkali ini nanti ada 7 komponen, termasuk buku yang bisa barangkali lari-lari atau fleksibel. Itu selain buku barangkali Bapak Ibu. Kalau buku sudah fix, kalau tidak salah sekitar 90 jutaan Pak ya, itu fix Bapak Ibu. Yang lainnya Bapak Ibu harus setiap kegiatan belajar menganalisa kebutuhannya. Contoh yang nanti saya sampaikan itu hanya contoh saja, Jadi Bapak Ibu harus berani bahwa kalau butuh saya seperti ini, tidak mungkin seperti contoh, mangga. Ya, mangga. Jadi memang kami menyampaikan ini SDM ini paling penting, 70% sukses dari SDM. Silahkan berantem di tim-tim, outputnya nanti satu kesepakatan. Satu kesepakatan dipegang, keluar kemanapun pegang satu kesepakatan. Jangan sekolah punya pendirian yang lain-lain, tapi satu sepakat. Nah ini Bapak Ibu bisa terlihat, kalau ngeliatin tambah ngantuk nggak masalah, tidur Pak, yang penting ngerti. Jadi saya bacakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang kurikulum merdeka. Ini kami hanya mencoba, kurang lebih kegiatannya Bapak Ibu nanti bisa workshop sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Tentu saja Bapak Ibu yang sudah paham, kepala sekolah atau wakil kurikulum, siapkan pemahamannya. Ya, nanti kan barangkali menyampaikan pasti ada masukan-masukan, kalau nggak pas ya rame itu, bagus itu. Ya. Sosialisasi dulu, semua warga dipanggil, diundang, atau terserah tim kecil dulu, prodi dulu, monggo silahkan. Tapi prinsipnya dari atas sampai bawah harus tahu Bapak Ibu apa itu kurikulum merdeka. Ya, kasarannya dari sampai penjaga pintu depan, gitu ya, sampai kepala sekolah harus sama persisnya tentang kurikulum merdeka yang ada di sekolahnya. Gitu Pak. Kemudian setelah itu menyusun programnya, mau ngapain? Ya. Apa yang masih lemah, monggo disusun menjadi semacam kayak program kerja tentang pengembangan atau apa tentang kurikulum merdeka. Silahkan Bapak Ibu apa aspek konteksnya silahkan. Ya. Kemudian kita kalau perlu pelatihan Bapak Ibu, kita siapin Bapak Ibu. Jadi kalau barangkali arahnya mau pelatihan karena kurang barangkali implementasinya, ini memang kita siapkan IHT. Bapak Ibu milih guru yang barangkali ya biasanya mungkin dari kurikulum dulu ya, karena di kurikulum ya kita siapkan IHT. Ya. Jadi ini memang sebagai jantungnya, harus memang ada yang benar-benar paham tentang kurikulum merdeka. Ya. Jadi saya kurang tahu persis, kalau dulu memang kita punya permasalahan kalau Bapak Ibu guru pelatihan itu memang tidak boleh lebih dari 3 bulan untuk gimana. Tapi ini kan sifatnya hanya
peningkatan kapasitas, tidak dari nol. Ya. Jadi hal-hal yang kurang barangkali ya perlu Ibu rancang, oh saya ini yang belum, kawan-kawan, ya kami akan IHT dalam aspek ini. Tambahan saja, jadi barangkali tidak perlu bulan-bulanan, kalau iya bisa mungkin intermittent Bapak Ibu, on-off, on-in-on atau on-off. Bapak Ibu saya kira sudah mahir lah tentang strateginya. Tapi ini sekali lagi, karena memang kami memandang bahwa SDM paling penting, kita siapkan untuk IHT-nya. Ini nomor 2, ya. Kalau jumlahnya ini 12,5 juta Bapak Ibu, ya, 12 juta. Kemudian kita harapkan hasil IHT seperti biasa. Peserta IHT harus membuat action plan, termasuk sharing ya, sharing kepada peer-nya atau teman-teman gurunya. Selalu Bapak Ibu. Yang kedua adalah pengadaan buku. Ini yang sudah fix, satu kegiatan 90 juta Bapak Ibu. Ini jangan kayaknya kita utamakan ya, karena ini memang harus kita pertahankan untuk menjadi source untuk anak didik kita. Yang ketiga, link and match. Ini Bapak Ibu pasti sudah paham. Nah ini Bapak Ibu sekarang tinggal silahkan ya, silahkan untuk membuat program. Ini sudah kami mencoba listnya, itu aja penyelarasan kurikulum. Ya ini tetap Bapak Ibu ya, kita link match-nya kalau bisa jangan seperti dulu Bapak Ibu push ya, kita harus menarik dari industri supaya lebih link and match ya. Jadi kita kepengen dari industri seperti apa ya, baru kita kondisikan ya. Jangan kalau maunya kita kadang-kadang memang nanti nggak laku malah, tapi kalau maunya dia kita siapin outputnya kayak apa, syukur-syukur mereka prinsipnya kan kawin ya, jadi harus punya anak. Artinya beberapa komponen dari MOU atau SPK harus ada penyerapan, selain guru magang, selain kemudian mengirim guru tamu, selain menjadi PKL, tapi harus ada penyerapan. Itu harus dikunci dalam PKS-nya atau program kerjasamanya. Kemudian nomor 32, pembelajaran berbasis proyek real dunia kerja. Ini saya kira Bapak Ibu banyak sekali contoh-contoh. Yang penting memang kita sebenarnya kepengen bahwa lulus peserta didik kompeten, ya kalau kompeten memang belum siap kerja. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang memang seperti di lapangan, kita harapkan anak didik kita memang siap kerja. Dengan mengerjakan atau proses seperti lapangan kerja, atau kayak TEFA lah kasarannya gitu. TEFA kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita kondisikan tempat praktek kita seperti di industri, SOP-nya, kemudian lingkungannya, disiplinnya macam-macam, ya sampai alur produksinya, ya diharapkan kan sudah seperti di tempat kerja, dan mereka yang melakukan ya sudah pengalaman lah seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu TEFA-nya sudah bagus, sudah sama atau barangkali melebihi industri, tidak perlu anak-anak PKI lagi. Apa yang PKI di industri yang lebih rendah ini ya kan? Sebenarnya kan, tapi kan itu aturan Bapak Ibu ya. Kemudian guru dosen, ya ini klasik ya, kita mengambil mereka untuk dosen tamu. Nah ini karena sebenarnya Bapak Ibu barangkali tahu ya, yang seperti TTUC Bapak Ibu ya, kemudian yang di Malang itu dulu itu sebenarnya malah industri yang minta TTUC atau PK kita itu mengirim instruktur untuk ngajarin di industrinya. Pernah Bapak Ibu, lari sekali ya, karena dulu itu TTUC kemudian VETKA Cianjur itu didikannya memang luar negeri, jadi ilmunya itu dulu lebih tinggi dari industri yang biasa ya. Jadi pernah kita jaya seperti itu memang sebentar Bapak Ibu, karena memang kita kalah dengan kemajuan teknologi, ya kita lengah, ya akhirnya sekarang kita minta bantuan industri. Kita mencoba sebenarnya kalau bisa ya kita lebih tinggi ilmunya dari industri.
Magang Bapak Ibu. Nah, ini magang atau praktek kerja di dunia kerja. Jadi ini kaitannya sebenarnya kalau Bapak Ibu harusnya kan sudah TEFA ya. Kalau sudah TEFA, memang TEFA kan mengkondisikan lingkungannya seperti industri. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah di industri langsung, ya mimpi doang nggak jadi gitu. Sehingga kita harapkan Bapak Ibu bisa magang. Magang itu sebenarnya memang agak ini ya tricky, karena magang di Kepnaker itu memang sudah aturannya Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud magang kita ini sebenarnya untuk magang senior, untuk hulu yang barangkali tidak seperti magang Kepnaker ya, kita mencari SKKNI-nya tidak. Jadi Bapak Ibu guru nanti semua baik IHT maupun magang itu barangkali sertifikasinya atau sertifikat itu tidak sertifikat apa SKKNI seperti prinsipnya ketenagakerjaan ya. Jadi ketenagakerjaan kan memang harus diuji ya, dapat sertifikat sesuai dengan apa namanya tingkatan SKKNI. Tapi kami mencoba Bapak Ibu harus merintis sendiri bahwa nanti sertifikatnya paling tidak ada list supaya bisa digunakan untuk apa? Meningkatkan TUM-nya, kan gitu, supaya ada hasilnya. Tapi bukan sertifikasi kompetensi seperti yang magang model Kepnaker. Ya. Kemudian 36 update teknologi, Bapak Ibu saya kira yang teknologi ini memang banyak sekali sekarang sumber-sumber. Silahkan saja Bapak Ibu diskusikan dengan kawan-kawannya mau seperti apa, monggo gitu ya. Nggak apa-apa coba-coba ya teknologi yang mutakhir. Benchmarking, ya. Benchmarking ya Bapak Ibu harus punya pemikiran tentang apa ya, contoh lah benchmarking yang bagus ya. Benchmark ya, supaya ada landasannya gitu ya. Ini nanti ada uraiannya Bapak Ibu. Pendidikan karakter Bapak Ibu, termasuk ini kan malah karakternya kan karakter Merdeka Belajar ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah punya programnya. Saya tidak akan mengulas secara detail Bapak Ibu. Ini hanya ada 6 yang 7 laporan. Kemudian yang 5 adalah untuk sekolah negeri. Ya. Bapak Ibu didorong yang sudah punya TEFA, kemudian punya unit produksi yang nilainya mungkin sudah ember-emberan, itu wajib Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah ember-emberan itu nanti ya, kalau kececer juga susah nanti, banjir nanti. Kedua, sharing praktek baik. Ya Bapak Ibu silakan dengan tetangga sebelah sekolah saling sharing apapun aspeknya. Ya, supaya memang kita tidak malah bersaing, ya, tidak malah bersaing, tapi harus justru sinergi. Jadi saya lihat waktu di Kupang barangkali ya, Kupang waktu itu bagus sekali Bapak Ibu, kalau ada 17-an itu sekolah SMK itu ya sudah ada yang tendanya ngurusinnya, ada yang makanannya itu sudah anak-anak SMK waktu itu, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini saya kira saya skip saja, ini nanti ada besaran ya, ini besaran saya kira ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya share saja. Jadi intinya ada unit cost itu paling bisa adalah untuk konsumsi ya. Kalau Bapak Ibu mau sharing monggo, misalkan sosialisasi mau di hotel berbintang silahkan, tapi dari sini hanya konsumsinya saja dengan standar yang SPU Pak, gitu. Jadi ini base-nya memang di sekolah supaya sekolah kegiatannya hidup. Ini hanya kurang agak detail Bapak Ibu, ya besarannya, ya seperti in-house training seperti ini ya. Ini ada unit cost-nya, pengadaan buku, kemudian link match-nya ini ada uraian agak rinci. Nanti Bapak Ibu pelajarin. Ini prinsipnya contoh ya, karena kami tidak ingin kami itu langsung menetapkan ya, tidak, tapi Bapak Ibu harus menganalisa. Kalau ini sesuai ya monggo, kalau tidak ya
ya harus punya bargaining position atau punya justifikasi yang benar-benar kuat. Gitu Bapak Ibu ya. Ini sama juga Bapak Ibu. Nanti saya share ya, ini contoh saja. Jadi ini sudah seperti ini. Nah, satu komponen per komponen, kalau barangkali memang ada lebih, bisa dipakai komponen lain. Jadi ini sifatnya sebenarnya fleksibel, tapi dasarnya harus justifikasi Bapak Ibu. Ya, ini hanya contoh. Ini memang beri kesempatan Bapak Ibu yang kemarin barangkali itu pengen punya ide apa, menuangkan ke dalam satu dokumen, silahkan ya. Silahkan, sehingga Bapak Ibu nanti punya dokumen program-program pengembangan dari pendidikan karakter, dari kurikulum merdeka, dari BLUR, kemudian dari sharing praktek baik, benchmarking, macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, ini catatan buku Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih seperti ini. Ini ada catatan ya, nanti dibaca saja Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan karena waktunya memang katanya sudah habis gitu. Baik Bapak Ibu, ini nanti kami share ya. Sudah share? Oh, sudah di-share Bapak Ibu. Ini sifatnya hanya general saja. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya bisa ke tim kami di bidang tata kelola. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak kepada Bapak Turijin yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa menyusun kegiatan-kegiatan yang akan kita anggarkan pada pekerjaan non fisik. Dan sebagai informasi lagi untuk melengkapi paparan Pak Turijin, jadi untuk penganggaran buku itu dianggarkan 90 juta. Namun nanti menyesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas 10 di sekolah masing-masing. Nah, untuk harga bukunya nanti akan diinformasikan kembali. Itu nih Pak nih. Untuk harga bukunya nanti akan kita informasikan kembali. Jadi untuk saat ini anggaran 90 juta dimohon untuk tidak dirubah terlebih dahulu. Jadi untuk anggaran buku tetap harus 90 terlebih dahulu. Nanti jika kita sudah dapat harga bukunya, nanti kita share ke sekolah dan sekolah nanti bisa menyesuaikan kembali. Jika ada sisa dari 90 itu maka bisa digunakan untuk melengkapi kegiatan-kegiatan di link in match-nya. Di kegiatan link in match nanti juga bisa ditambah jika memang ada sisa dari anggaran penganggaran buku. Dan jika memang di penganggaran buku 90 juta masih kurang, contoh jika siswanya lebih banyak daripada anggaran yang kita sediakan, maka sekolah bisa menggunakan dana dari BOS. Karena 90 itu pagu yang kita siapkan maksimal. Gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Turijin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Turijin. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan break terlebih dahulu. Nanti akan kita mulai lagi tepat jam 4. Jadi nanti dimohon jam 4 kurang 10 Bapak dan Ibu sekalian, atau jam 4 kurang 5 bisa berkumpul lagi. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi untuk pekerjaan bangunan dan juga tentang pekerjaan peralatan. Setelah itu nanti di akhir akan kita lengkapi dengan materi tentang penjelasan MOU dan juga RPD. Sekali lagi untuk informasi tentang materi yang disampaikan Pak Turijin itu sudah ada. Kita tetap menggunakan link yang sama Bapak Ibu. Jadi di SID/SMKPK 2022 itu semuanya kita materi kita taruh di sana. Jadi kita tidak merubah sama sekali materi-materinya. Maaf, linknya. Jadi linknya tetap kita menggunakan link yang sama. Mungkin itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana itu sejadah?